Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita ya. Nah, sekarang sudah ada di depannya saya. Narasumbernya kita itu Dekan FKM Untika Luwuk, Ramli Abidullah SKM MKes. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang ya, bincang-bincang sehat atau biasa Sehat. yang disingkat itu ya bibir sehat, bibir sehat ya, bibir sehat. Kita namakan bibir sehat ya, bincang-bincang ringan sehat. Ya, jadi bibir sehat itu bincang-bincang ringan sehat ya. Jadi kita bicara itu tentang kesehatan. Jadi kalau dibilang bibir itu ya artinya kita punya perspektif itu bukan yang lain, tapi kita bincang-bincang ringan tentang kesehatan. Iya betul. Nah, kali ini eh, kita punya tema tentang bibir sehat itu ya, yaitu tentang sehat itu murah ya, sehat itu murah. Jadi saya langsung saja, tidak lagi panjang-panjang lebar, tidak lagi banyak komentar lagi. Saya persilakan mungkin dari narasumber kita, Pak Ramli Abidullah SKMMKes, untuk memberikan informasi tentang sehat itu murah. Baik. Terima kasih host Pak Caca Sudarsa SKMMKes. Dan terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua yang ada di pemirsa di live streaming Facebook podcast FKM Untika Luwuk Banggai. Sesuai dengan tema yang disampaikan ke kami, bahwa saya membuka sebenarnya perdana Pak Caca ini ya, perdana sebagai narasumber atau sebagai informan dalam memberikan informasi atau memberikan dalam acara bibir sehat, bincang-bincang ringan tentang kesehatan masyarakat FKM Untika Luwuk dengan program podcast. Kemarin saya sudah sampaikan terkait dengan program baru ini. Nah, saya sebagai narasumber pertama Pak Caca memberikan kesempatan dengan tema sehat itu murah. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, memang selama ini di latar belakangi saya melihat, saya sudah mau menulis sebenarnya Pak Caca, menulis sebenarnya karena di latar belakangi dengan beberapa yang pengalaman saya temukan langsung di lapangan, baik itu bahkan ada tenaga kesehatan ataupun masyarakat biasa dan bahkan mahasiswa yang sambil berbincang-bincang saya dengar, biasa di institusi kesehatan di Pak Caca, di institusi kesehatan saya dengar, dan orang kesehatan sendiri yang menyampaikan bahwa itu buktinya bahwa sehat itu mahal. Wah, saya bilang, saya dalam hati kayaknya harus kita perbaiki paradigma berpikir kita tentang sehat itu murah ya, dirubah paradigma itu. Karena memang selama ini banyak sekali masyarakat atau bahkan masyarakat, jangankan masyarakat biasa, masyarakat yang punya pendidikan tinggi, kemudian yang bahkan tenaga kesehatan menganggap sehat itu mahal. Kita harus dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi. Kita boleh, sebenarnya prinsip kita boleh kita berbeda pendapat ya sebenarnya. Tetapi kita bisa berdiskusi sebenarnya sebentar soal sehat itu murah. Yang pertama, ketika orang ditanya, kenapa dikatakan bahwa sehat itu mahal? Ternyata perspektif mereka ini Pak Caca dan pemirsa, mereka katakan sehat itu mahal karena biaya rumah sakit mahal ya. Beli obat juga harus pakai uang. Mahal, kemudian belum biaya menunggu orang sakit, itu butuh biaya makan, biaya banyak biaya makan, kemudian biaya sebuah kesehariannya, biaya pulsa apalagi itu. Kemudian ketika dan biaya lain, biaya transportasi ke rumah sakit dan bolak-balik dan pengurusan, itu mereka anggap itulah yang disebut dengan sehat itu mahal. Nah, ternyata ketika ditanya ulang,
Jadi kalau kesimpulannya begitu, yang mahal itu apa? Sehat atau sakit? Sakit. Ya. Nah, ternyata sakit itu sakit. Sakit yang mahal. Sakitnya itu yang mahal. Mahal. Sehingga sakit kemudian untuk menjadi sembuh itu membutuhkan biaya, sebenarnya biaya banyak. Kan memang Pak Caca dan juga pemirsa, kalau kita bicara tentang mahal itu kan mungkin relatif ya. Orang yang mungkin dengan dari segi ekonomi ya. Ekonomi. Orang relatif. Ada orang yang menganggap bahwa ini murah, ini mahal, tapi sesuai dengan kemampuan ekonomi. Tapi di sisi lain, para pemirsa, bahwa sebenarnya sehat itu kalau ada pembandingnya ya, karena pembandingnya dikatakan murah atau mahal, itu ada pembandingnya. Ternyata biaya untuk dari sakit menjadi sembuh itu lebih banyak memakan biaya ketimbang dari sehat mempertahankan supaya kita sehat, tetap sehat. Betul. Contoh begini, kan kita olahraga, lari jogging saja pada saya, jogging tidak perlu kita membutuhkan biaya, ya. Paling ya biaya air minum saja, misalnya air minum kita membutuhkan biaya, tapi itu dampaknya sangat besar untuk mempertahankan kesehatan. Itu juga dari aspek kita olahraga, misalnya kita berjemur kayak hari ini kan hari Jumat. Sivitas Untikaluk kerja bakti. Kerja bakti setiap hari Jumat rutin. Bergerak ya, kita beraktivitas fisik, istilahnya beraktivitas fisik ya, justru tidak mengeluarkan biaya sebenarnya untuk keluar keringat, memperbaiki metabolisme kita dalam tubuh kita. Itu yang kita mau tunjukkan kepada masyarakat, bahwa sebenarnya untuk mempertahankan kesehatan saja itu, untuk tetap sehat, itu biayanya tidak mahal, justru murah dibandingkan ketika sudah sakit ya, sudah sakit baru untuk menjadi sembuh, untuk menjadi sehat kembali. Berarti ini yang masyarakat yang menganggap sehat itu mahal karena sakit. Karena sakit. Ya. Padahal kalau dipikir sekarang kan pemerintah sudah siapkan misalnya ada BPJS atau jaminan-jaminan yang lain untuk jaminan persalinan misalnya. Nah, itu kan tidak dibebankan biaya, tapi mereka masih menganggap bahwa sehat itu mahal. Nah, jadi yang sekarang ini yang harus kita rubah, bagaimana cara berpikir atau paradigma masyarakat itu supaya mereka menganggap bahwa ternyata sakit itu tidak mahal, sehat itu tidak mahal, tapi sehat itu murah. Ya, murah. Nanti kalau sudah sakit menjadi sehat kembali, itu membutuhkan biaya. Nah, sehingga memang saya berprinsip bahwa betul-betul sehat itu murah, karena untuk menjadi tetap sehat kita sebenarnya tidak membutuhkan biaya, dan itu adalah konsep sederhana, karena tidak harus membutuhkan hidup mewah, tidak harus kemudian membutuhkan biaya yang mahal untuk tetap sehat. Kita misalnya mau berolahraga, kemudian makanan. Saya sering contohkan kepada mahasiswa, kita makan ini kan jadi persoalan ini, salah satu persoalan yang membuat membuat orang sehat adalah apa yang kita makan sebenarnya juga. Nah, sebenarnya kalau kita makan, yang pertama begini, kalau kita makan, yang penting memenuhi makanan yang sehat itu tidak harus mahal, justru murah itu. Yang penting dia kita mendapatkan sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat itu kan banyak misalnya ubi-ubian, nasi, beras, ubi-ubian, kemudian yang lain-lain itu banyak sumber karbohidrat yang lain, bahan pengganti karbohidrat banyak, jagung dan sebagainya banyak. Nah, jadi kalau tidak ada beras dan sebagainya, bisa digantikan dengan bahan makanan yang lain yang sumber karbohidratnya. Kemudian protein itu misalnya sumber protein tidak harus daging, tidak harus daging. Nah, orang bilang ada pengganti ada ikan. Ya. Kemudian ada sisi protein nabati itu kan ada tempe itu kalau di pasar mungkin sudah 6.000 lah biasanya, 6.000 sudah bisa berapa kali makan. Kalau macam perbandingannya, macam misalnya protein dari daging ganti dari ikan. Kalau masyarakat bilang, kalau yang di kota itu berapa kali mati. Jelas itu protein kurang. Jadi kalau yang di pesisir pantai itu juga jadi masalah baru sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa protein yang dari kualitas proteinnya kualitas sumber protein. Tapi kalau dari sisi sumber proteinnya itu kan ada protein hewani dan ada sumber nabati. Justru yang penting kebutuhan proteinnya terpenuhi dulu. Terpenuhi. Meskipun itu murah. Kemudian vitamin dan mineral juga sebenarnya sayur-sayuran
Ya. Kalau kita tanam di rumah, ya, apalagi kalau kita memanfaatkan pekarangan, Pekarangan, di ya. rumah, apa sayur-sayuran, kangkung, Kangkung, ya. kemudian daun ubi, Daun ya, ubi. yang kita tahu bersama banyak sekali manfaat-manfaatnya. Itu sebenarnya tidak perlu mahal, ya, tidak perlu mahal untuk kita makan yang sehat, tidak perlu mahal. Nah, kemudian itu vitamin dan mineral. Buah itu saja. Buah itu sekarang kalau kita beli pisang, ya, ataupun jangan dibeli, kita tanam pisang Tanam saja, ya. pisang. Kita tanam, kemudian itu bisa Manfaatkan pekarangan, ya. ya, memanfaatkan pekarangan, atau mungkin ada yang punya kebun dan Kebun, sebagainya. ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan zat gizi dasar itu sudah terpenuhi untuk membuat itu. Sebenarnya apa, Caca? Kalau untuk hidup sehat adalah tergantung pada pola perilaku, Perilaku, ya, ya. perilaku sehat. Atau ya saya kita kenal dengan banyak masyarakat kenal dengan PHBS, ya, perilaku hidup bersih sehat. Mulai dari kalau misalnya ada balitanya, ya datang ditimbang, diperiksa di setiap posyandu diperiksakan atau ditimbang, diukur berat badan, tinggi badannya. Sebenarnya itu adalah sebuah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau yang punya balita, bayi dan balita, kalau ibu hamil apalagi, ya, memeriksakan rutin, ya, ANC-nya bagus, antena terkirnya bagus, kemudian air bersih. Memang, ya, sebenarnya Pak Caca, konsep sehat itu mempertahankan kesehatan. Itu yang saya sudah beberapa kali sampaikan. Konsep sehat itu tidak dibangun oleh orang kesehatan saja. Sebenarnya membuat orang sehat itu tidak boleh hanya orang kesehatan yang mengatakan bahwa yang tahu tentang kesehatan itu adalah saya. Tidak bisa, karena persoalannya begini, kayak air bersih, ya. Air bersih itu kan sebenarnya bukan urusan orang kesehatan, tetapi dinas-dinas lain, ya. Nah, PU, ya, dinas PUPR dan sebagainya untuk menyediakan itu berkaitan. Kemudian soal bagaimana lingkungan sampah yang baik kan bukan hanya orang kesehatan saja, ya, tapi ada dinas-dinas yang lain. Nah, dinas terkait. Nah, kondisi-kondisi itu yang mempertahankan sehat itu memang membutuhkan kolaborasi. Cuma yang perlu saya sampaikan adalah sebenarnya perilaku hidup bersih sehat itu memang dari diri sendiri, ya, diri sendiri kita. Sehingga membuat hidup sehat itu adalah diri sendiri karena dari pola makan, kemudian perilaku, ya, apalagi perilaku beresiko ini, ya, yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah merokok, ya, buang sampah sembarangan. Kemudian ini banyak sekali yang perlu dihindari. Kalau misalnya ada minuman keras, kemudian perilaku berisiko yang lain, ya, perilaku berisiko. Apalagi misalnya pekerja, ya, kita sehari-hari bekerja. Apalagi kita bekerja itu, apalagi yang tempat kerjanya risiko tinggi, ya, risiko tinggi. Nah, ini makanya ilmu Kesmas itu adalah bagaimana mempelajari, meminimalisir risiko-risiko terjadinya sakit dan kecelakaan dan juga penyakit. Jadi kalau dilihat dari misalnya sehat itu ada kaitannya dengan tergantung dari kita perilaku, atau kita ber-PHBS. Kalau kaitannya dengan sehat itu murah, berarti misalnya kita yang tidak merokok, berhenti merokok, itu kan tidak membutuhkan biaya. Ya, betul. Nah, salah satunya justru itu menghemat biaya. Menghemat biaya. Ya, maka menginvestasi itu, ya, menginvestasikan. Dan sehingga itu perilaku, ya, perilaku tidak merokok, kemudian punya jamban, ya, Pak. Paling tidak kalau betul-betul tidak membutuhkan biaya adalah perilakunya saja. Perilaku kan misalnya bukan pada jambannya tetapi perilakunya. Kalau belum ada jamban di rumah misalnya, dia bisa pinjam ke tetangga atau bisa MCK, ya. Ya, ada MCK. Apalagi sekarang ya ada MCK Place itu kan disediakan ada kualitas umum, ya. Kualitas umum. Itu BAD pada jamban. Ya, kalau dilihat kan sehat itu kan tidak membutuhkan biaya. Salah satunya itu mungkin tidak punya jamban tapi bisa menggunakan misalnya fasilitas umum, atau mungkin bisa pinjam sama keluarga, tetangga. Ya, betul. Itu. Jadi memang betul-betul jika ini kan kalau dibilang murah dan mahal, ada pembandingnya. Ada pembandingnya. Jadi apabila kita membandingkan antara sudah sakit kemudian menjadi sehat, itu masih relatif murah ketika sehat dan mempertahankan kita sehat. Itu tadi seperti makanan. Paling tidak cuci tangan. Cuci tangan. Apalagi kemarin yang soal COVID itu. Ya. Cuci tangan. Kita kan keseharian kita itu hampir 80% tangan kita terkontaminasi. Jadi kalau misalnya sebelum makan dan sesudah buang air besar,
itu wajib kita harus cuci tangan. Cuci tangan. Cuci Dan tangan itu dengan memang sabun. murah, Ya, tidak dan itu murah. Kalau 10 memerlukan sabun juga tuh. Sabun saja, satu sabun misalnya bisa Ya, digunakan ada yang satu saya minggu. sabun cuci tangan itu ya paling 5.000 lah. Itu dipakai untuk bisa satu minggu. Bukan Satu satu bulan. minggu ya, satu minggu atau ya, 1 bulan, satu bulan tergantung pesarannya. Ya. Jadi tidak perlu bisa mahal. cuci tangan. Ya. Nah, nanti persoalannya kalau sudah sakit, nah ini yang jadi problem. Ada pembandingnya ya. Jadi sakit dan sehat itu kalau kita bandingkan biaya antara sakit dan pada sehat-sehat itu lebih relatif murah, bahkan murah dibandingkan dengan. Jadi kalau pada saat sakit itu misalnya ya, misalnya dia punya BPJS, oke, dia tidak ada biaya, tapi mungkin ada yang menjaga. Ya, itu yang mengeluarkan biaya, itu yang saya sering kasih yang bikin mahal itu sebenarnya. Saya bikin kasih contoh, oke, mungkin dari sisi biaya biaya yang orang yang sakit itu mungkin ditanggulangi. Tapi biaya orang yang menjaga orang sakit, ini ya. Saya sering kasih kelakar-kelakar sama mahasiswa. Saya bilang begini, kartu BPJS itu atau kartu JKN itu tidak bisa dipakai untuk bertukar makanan di warung. Tidak bisa dipakai untuk bertukar makanan di warung. Bu, saya jaga orang sakit, ini kartu BPJS saya, kasih saya nasi 1 bungkus. Kan tidak bisa. Harus tukar dengan uang dan sebagainya. Jadi betul-betul menurut konsep saya dan beberapa buku saya di rumah ada punya buku Dr. Hendrawan, itu punya namanya Trilogi Sehat Itu Murah. Jadi buku itu betul-betul menekankan bahwa sehat itu dan sakit itu betul-betul, bahkan beliau sampaikan, Dr. Hendrawan itu yang punya buku Trilogi Sehat Itu Murah, sepertiga saja sebenarnya soal gen, ya, sepertiga saja soal gen untuk menentukan kita sehat atau sakit, sepertiga. Selanjutnya adalah gaya hidup atau pola hidup kita. Ber-PHBS ya. Cuma sepertiga saja pengaruhnya gen, tapi selebihnya itu kalau mungkin dipresentasikan ya 10-15% ya pengaruh gen terhadap kesehatan. Tapi atau bahkan kita punya konsep kesehatan masyarakat, Pak Caca, kan 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dan menurut teori Heilblum, ya, sampaikan bahwa lingkungan, perilaku, ya, plan kesehatan dan keturunan bahkan terakhir dalam mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sehingga betul-betul kalau menurut kami dan beberapa teori yang kami baca, bahkan saya punya buku 3 buku itu namanya Trilogi Sehat Itu Murah oleh Dr. Hendrawan, itu adalah betul-betul sehat itu murah. Dan tergantung pada kita bagaimana kita berperilaku. Misalnya rajin berolahraga kan tidak membutuhkan biaya. Ya, kecuali mungkin main badminton atau main tenis lapangan atau main golf, mungkin itu terlalu mahal biayanya. Tapi kalau jogging, ya, kemudian kita mungkin sambil jangan murah main volley, main bola dan sebagainya, ya itu murah. Ya, itu sehingga betul-betul ini yang harus dibangun kepada masyarakat kita, nah, bahwa sehat itu murah. Dan satu lagi Pak Caca, ini soal masyarakat luas ya, masyarakat kebanyakan terkait dengan bagaimana bekerja meminimalisir risiko. Ini penting sekali. Kenapa? Kita biasanya ini terkait juga banyak terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. K3 ya. Ini karena saya sampaikan tidak ada perilaku satupun di dunia ini yang tidak berisiko. Pasti berisiko. Berisiko terhadap kesehatan, ya. Tidak ada perilaku satupun di dunia ini yang tidak ada berisiko terhadap kesehatan. Karena menurut Pak Caca, perilaku yang paling sederhana di dunia ini apa? Perilaku yang paling sederhana. Yang paling sederhana di dunia ini. Kalau saya yang menganggap perilaku yang paling sederhana di dunia ini adalah tidur. Ya, tidur itu paling sederhana. Ya, rebahan. Generasi kita ya, generasi rebahan itu. Generasi tidur. Tapi yang penting persoalannya, terlalu banyak tidur itu bisa mengganggu kesehatan. Kurang tidur juga itu mengganggu kesehatan. Dan jangankan kurang dan lebih. Pada saat tidur sendiri, pada saat tidur ya, itu kalau salah posisi bantal, salah posisi leher dan sebagainya,
Ada orang istilah lokal bangkayakis. Bangkayakis ya, sakit leher. Sakit leher. Itu karena persoalannya biasa disebut dengan dikasih blau ya. dikasih bola atau biasanya kalau sakit leher di bagian bantal. Gitu ya, dikasih dengan bantal. Tapi sesungguhnya itu adalah perilaku yang bersederhana perilaku tidur. Tapi berisiko kesehatan, juga. Gangguan kesehatan. Bayangkan, apalagi berisiko perilaku yang lain. Sehingga memang perlu kehati-hatian kita untuk meminimalisir risiko berkendaraan. Ya, berkendaraan kemudian berjalan itu juga hati-hati. Kemudian risiko-risiko itu yang harus kita minimalisir sehingga orang kesehatan masyarakat itu melihat bahwa segala itu berisiko untuk sehingga bagaimana kita meminimalisir risiko untuk menjaga kita tetap sehat. Apalagi yang sudah banyak padat kegiatan harus bagaimana bisa membagi waktu. Ya. Karena kalau juga terlalu capek juga berisiko. Ya, itu semua harus seimbang. Ya. Nah, kalau terlalu banyak waktu berarti resiko bisa stres, pekerjaan tidak selesai. Itu juga itu stres lagi adalah soal lain sebenarnya soal lain untuk itu bisa kita sebagai faktor risiko untuk gangguan kesehatan. Apalagi di perkotaan. Apalagi di perkotaan memang banyak sekali gangguan-gangguan yang menyebabkan kita stres dan Tapi sekali lagi dalam podcast ini saya menyampaikan bahwa sehat itu sebenarnya murah. Dan tidak ini harus dirubah konsepnya. Dirubah ke masyarakat bahwa sesungguhnya kita makan tidak harus mahal, ya. Kita cuci tangan hanya butuh air dan sabun, tetapi pengaruhnya terhadap kesehatan itu luar biasa, ya, luar biasa untuk mencegah. Jadi yang kita merubah ini pola pikir atau paradigma ini bukan berarti hanya kita melihat dari tingkat pendidikan dan bahkan tingkat pendidikan di atas juga ada yang masih punya cara berpikir bahwa sehat itu mahal. Itu yang harus mau kita rubah supaya ini orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi ini menyebar luaskan kepada masyarakat lain bahwa ternyata selama ini kita jangan anggap bahwa sehat itu mahal. Akhirnya orang apakah memang ketika orang harus sehat, misalnya kita sudah sehat harus membutuhkan biaya? Kan tidak begitu. Ternyata nanti sudah sakit baru membutuhkan biaya yang besar. Ya, sebenarnya kalau membutuhkan ketika sehat itu tidak membutuhkan biaya yang besar untuk menjadi hidup sehat. Itu yang pada prinsipnya. Orang mungkin keliru dalam mengartikan sehat itu mahal karena berangkat dari kondisi sakit. Bukan berangkat pada kondisi sehat. Ya, itu yang catatan pentingnya adalah berangkat dari kondisi sehat itu justru murah dibandingkan dengan kita paradigmanya berangkat dari sakit untuk menjadi sehat kembali, justru itu membuat kita membuat mahal. Cara berpikir kita bahwa ternyata sehat ini mahal. Ya. Padahal sebenarnya tidak. Iya, bahkan ternyata memang itu konsep mereka ketika melihat orang yang sudah sakit kemudian dengan biaya-biaya banyak, itu ternyata latar belakang mereka bilang atau mereka sampaikan sehat itu mahal, ternyata begitu. Berarti harus dilihat dulu pembandingnya dulu ini. Ya, pembandingnya. Ternyata sehat itu ketika kita melihatnya dari sisi sehat, murah. Tapi kalau kita melihat dari sisi sakitnya mahal. Nah, itu mahal karena mau menjadi sehat kembali. Menjadi sehat kembali. Butuh biaya untuk menjadi sehat kembali. Oleh karena itu memang bahkan Pak Caca dan juga pemirsa, ada teman angkatan saya waktu itu meneliti tentang ekonomi loss atau kerugian ekonomi akibat sakit. Ekonomi loss terkait malaria. Maka dia meneliti itu untuk menghitung biaya malaria. Biaya malaria menghitung biaya yang dikeluarkan akibat sakit malaria itu bisa membangun rumah sakit baru lagi. Bayangkan. Luar biasa, banyak sekali biayanya. Ya, bermiliar karena di situ ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, ada biaya kesempatan yang hilang. Misalnya itu kan kalau misalnya dia, sehingga misalnya saya contohkan begini, tukang ojol ya, yang sekarang itu ojol. Ojol itu misalnya dia punya pendapatan satu hari itu sampai 300.000 misalnya. 300 ya. Tiba-tiba kalau dia sakit. Nah, ini terkait dengan kesehatan itu investasi. Investasi. Kalau dia sakit misalnya, dia sakit 3 hari.
Atau jangan saja, oke, kita doakan 7 hari. 1 minggu. Satu minggu. Satu minggu. Satu minggu. Satu minggu. Ya. Sampai pemulihan ya. Iya. Pemulihan. Dia tidak bekerja 7 hari. Bayangkan 7 kali 3. Sudah 2 juta 100. 2.100.000 2.100.000 yang hilang. hilang. Akibat itu hanya baru biaya yang hilang. Biaya hilang. Ya, yang hilang. Belum yang lain-lain Belum lagi. yang lain-lain. Yang lain-lain contohnya begini. Mungkin dia ojol tapi istrinya buka kios. Buka kios. Karena mau mengurusi suaminya yang sakit, Jelas kios tutup. Ya. Tidak ada pendapatan masuk. Pendapatannya katakanlah juga 300 300 satu hari. Kalau dia 7 hari juga, Berarti hilang 2.100.000 juga. Ya? 4.200.000 hilang. 4.200.000. Kalau ditambah Suami istri. Iya. Ya? Nah, ini kaitannya dengan ekonomi. Ekonomi ya. Nah, ekonomi kesehatan. Belum lagi misalnya kaitannya pendidikan. Anaknya yang tiap hari misalnya anaknya harus diantar oleh papanya karena sudah kebiasaan ya papanya antar dia pergi ke sekolah ya, ke sekolah. Tiba-tiba dia bilang, "Papa, saya tidak mau lagi di sekolah kalau bukan papa yang antar." Dia anaknya tidak sekolah lagi. Terganggu pendidikan. 1 minggu lagi. 1 minggu anaknya tidak masuk sekolah gara-gara dia tidak mau diantar oleh orang selain papanya. Karena memang sudah kebiasaan bapaknya antar. Nah, itu juga merupakan satu bentuk kerugian lagi. Ya, itu kalau dari aspek pendidikan, ekonomi. Jadi memang fondasi awal ekonomi 3 aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, fondasinya adalah urusan kesehatan. Sehingga kita sehat dulu baru kesehatan. Ya. Ini bicara tentang ekonomi sebagai sehat itu adalah sebagai investasi. Sehingga waktu yang masa-masa pandemi kemarin COVID, saya sempat dengar yang disampaikan Presiden Jokowi itu sehat dulu baru ekonomi. Ya. Gitu. Ya, nah, itu ini apalagi yang terkait dengan wabah ya. Wabah ya. Sehat dulu baru ekonomi. Ya. Karena kalau kita tidak sehat tidak bisa beraktivitas. Itu paling sederhana ya. Tidak bisa beraktivitas sehingga terganggu semua hal. Nah, oleh karena itu untuk membangun sehat itu sebagai pondasi kita harus awali dengan konsep murah. Jangan kita menakut-nakuti masyarakat bahwa harus sehat itu harus kita mahal. Nah, sebenarnya itu juga yang harus kita rubah juga cara kita menyampaikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Jangan langsung kita menjudge bahwa ini salah. Ya. Tetapi bagaimana cara kita menyampaikan bahwa ternyata ini murah, tidak seperti yang dikira bahwa kesehatan itu mahal. Sehat itu mahal. Betul. Ya. Jadi betul-betul memang sehat itu murah karena kan kalau kita bandingkan kita bandingkan dengan sakit, bukan kita bandingkan dengan lain-lain. Ya. Sehingga memang pada konsep ini pada hari ini kita menyampaikan dengan konsep sehat itu murah karena itu pada dasarnya supaya masyarakat kebanyakan atau ini saya menginginkan mengarus utamakan itu kayak yang opini publik bahwa masyarakat itu harus tahu bahwa sehat itu murah sebenarnya, bukan mahal. Ya. Mahal itu ketika kalau sudah sakit, itu yang harus dirubah dulu. Sehingga dari berperilaku tadi saya bilang, berperilaku ketika kita makan, cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Ya. Kemudian kita istirahat yang cukup ya. Dan juga berlebihan. Tidak merokok, kemudian beraktivitas fisik. Makan sayur dan buah tidak harus mahal, saya sampaikan tadi, tidak harus mahal. Ya, jadi germas itu memang cocok. Ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Tidak merokok, atau paling tidak nanti kita ke depan mungkin Pak Caca kita akan bahas sendiri. Bagaimana menjadi perokok yang bertanggung jawab. Ini dari konsep saya sebenarnya. Perokok yang bertanggung jawab. Perokok yang tidak merugikan. Nah, jadi perilaku yang seperti itulah yang membuat kita hidup sehat, istirahat yang cukup. Kemudian mungkin mengurangi tingkat stres ya. Itu salah satu, tapi banyak hal. Tapi yang paling sederhana ya, itu sederhana. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun ya, tentunya CTPS ya. Cuci tangan pakai sabun ya sebelum makan dan sesudah buang air besar, itu konsep ya. Nah, sehingga kita berangkat dari paradigma itu supaya menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan untuk hidup sehat karena sehat itu murah. Karena memang orang biasanya masyarakat itu kalau bicara tentang sudah uang fulus,
itu mereka sudah Aduh, kalau bahaya. begitu jangan jangan sehat dong. Jangan sehat. Ya, karena mahal. Mahal. Ya, itu yang harus kita kita rubah cara berpikir, cara pandang. Kalau begitu jangan dong. Orang kan biasanya takut dengan yang mahal ya, takut yang mahal. Kalau orang yang misalnya ekonominya takut dengan mahal. Tapi sebenarnya harus kita rubah itu. Sehat itu murah. Kita bersosialisasi, makanya misalnya orang-orang yang sudah lansia itu diharapkan dia lebih banyak bersosialisasi dengan teman-teman sehingga menurunkan tingkat stresnya, menurunkan risiko hipertensinya karena itu dia hidup di masa senjanya ya dia. Makanya di kota-kota besar itu katanya disiapkan taman-taman supaya orang-orang tua ini dibawa ke sana untuk berinteraksi. Supaya mereka punya tenang. Tenang. Mereka kan suka seperti itu. Iya. Nah, apalagi kita juga, apalagi anak-anak juga itu paling penting juga. Paling penting, apalagi upaya-upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi kan tidak mahal sebenarnya. Tidak mahal. Imunisasi mahal, bahkan gratis lagi ya. Nah ini juga yang sekarang biasanya ada ibu-ibu ketika di antara anaknya ke posyandu itu mereka anggap bahwa ini mahal, ada dibutuh dibayar, padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya tidak, itu gratis. Nah, apalagi cuma datang di sana ditimbang tidak minta biaya, itu murah. Nah, yang terjadi juga biasanya ada ibu-ibu juga yang tidak lagi bawa ke anaknya ke posyandu, apalagi yang masih harus divaksin atau dicampak, diimunisasi. Ini juga penting. Memang mungkin persoalan biaya itu berhubungan dengan jarak biasanya ya, kalau pelayanan kesehatan seperti itu. Nah dia mungkin butuh naik ojek ke sana, kemudian tapi sekarang ini pelayanan kesehatan hampir didekatkan semua nih. Ya, dan bahkan biasanya mungkin bisa dikunjungi. Iya. Dicari. Apalagi sekarang itu bahkan petugas kesehatan itu dengan konsep PISPK ya. Program Indonesia Pendekatan Keluarga, itu bahkan masyarakat didatangi oleh untuk memberikan pelayanan. Ya, memberikan pelayanan. Sehingga memang tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa sehat itu mahal. Ya. Jadi memang konsep, jadi kita betul-betul membuat sebuah perubahan itu berdasarkan konsep bahwa sehat itu murah. Sehingga kita tidak takut karena biaya mahal, justru kita semangat karena murahnya itu kan orang lebih memang cari yang murah. Ya, secara konsepnya kalau ada barang dan sebagainya orang pada lebih cenderung banyak yang mencari yang murah. Justru ini dengan sehat itu kita murah, tapi kualitas hidup kita bagus. Kualitas hidup kita mungkin beda dengan barang ya. Beda dengan barang ya. Jadi itu perbedaannya sebenarnya. Kalau barang biasanya murah karena kualitasnya tidak bagus. Tapi kan sekarang itu banyak orang sudah menawarkan murah tapi bukan murahan. Nah, itu banyak orang yang tapi khusus untuk kesehatan. Sebenarnya kesehatan sehat itu murah karena di dalam proses untuk mendapatkan sehat itu sebenarnya tidak mahal. Tidak mahal.
konsepnya. Sehingga kalau yang orang banyak sampaikan tadi ya, orang miskin orang miskin dilarang sakit. Nah itu karena saya juga sempat dengar juga itu orang miskin dilarang sakit. nah, Kalau kita lihat kaitannya dengan sehat itu murah, seperti bagaimana itu? jadi orang miskin dan sakit itu karena sakitnya itu yang membutuhkan biaya. Karena sakitnya itu yang Ya, membutuhkan biaya. untuk menjadi sehat kembali karena membutuhkan biaya. Berarti Karena kan kasihan juga. Yes, oke, katakanlah dia ditanggung semua biaya orang yang sakit. Tapi yang jaga, yang merawat itu kan butuh biaya, dia makan, dia harus beli kan. Mungkin mau masak lagi di sehingga tadi yang pada sampaikan ya mungkin kartu BPJS ditukar dengan makanan. Ya, kan tidak mungkin. Nah, itu pun saja biasanya tidak semua ditanggung sebenarnya. Ada yang di luar dari jaminan ya. Dari jaminan. Jadi betul-betul pada kesempatan ini pemirsa di live streaming YouTube kita harus dan mohon ini disampaikan juga kepada keluarga, kepada Andetol, kepada masyarakat yang lain, apalagi khususnya mahasiswa FKM Utikaluk yang sudah sering terpapar dengan konsep ini. Tolong kalau ada orang yang bilang bahwa sehat itu mahal, tolong dibantu, diklarifikasi kepada orang yang bersangkutan. Pak, Ibu, mohon maaf, konsep bahwa sehat itu mahal itu jangan diteruskan, ya. Tolong disampaikan kepada orang bahwa sehat itu murah. Nah, kalau dia tanya kenapa itu murah, iya karena ternyata yang coba kalau Anda ketemu misalnya dengan orang, mungkin para pemirsa pernah ketemu atau pernah dengar ada orang yang menyampaikan bahwa ternyata betul-betul sehat itu murah, mahal. Dia katakan sebagai sehat itu mahal. Ternyata patokannya mereka melihat orang sakit. Ya, apalagi dirujuk. Transportasi. Nah, itu ternyata rujukannya mereka pedomannya mereka kenapa sehat itu mahal. Berangkat dari sakit. Harusnya berangkat dari sehat. Kalau kita katakan bahwa itu murah atau sehat itu murah. Kalau bilang sakit itu mahal, itu saya sepakat itu. Karena memang membutuhkan biaya. Kalau dibandingkan dengan kita untuk hidup sehat. Berarti kalau untuk hidup sehat dari perilakunya kita sebenarnya. Ya, itu sebenarnya dari perilaku. Ya, dari perilaku kita sebenarnya. Itu saya katakan tadi. Perilaku ini kita bangun dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan perilaku sebenarnya. Jadi kalau sehat itu mahal berarti bukannya yang sakit sebenarnya. Ya. Yang di luar yang sakit misalnya yang jaga. Ya. Yang menjaga atau mungkin apalagi yang dirujuk misalnya biaya transportasi. Nah, itu yang mahal. Itu sebenarnya yang mahal. Ya, sakit gitu. Apalagi sakit baru kita tidak di cover oleh jaminan kesehatan nasional. Itu biayanya besar sekali. Sehingga oleh karena itu memang pada kesempatan ini dengan podcast seperti ini saya berharap pada masyarakat luas juga ketika ketemu dengan orang yang mengatakan bahwa sehat itu mahal, tolong diklarifikasi atau tolong disampaikan. Nah, ini sampai ke masyarakat yang paling bawah juga harus kita sampaikan bahwa sehat itu murah sebenarnya. Kita bagaimana menjaga kesehatan, ya, kita menjaga bagaimana bekerja itu yang sehat selamat. Itu penting. Ya. Ada kondisi-kondisi yang di masyarakat misalnya di pedesaan, ya, mereka tidak peduli dengan keselamatan ketika bekerja. Ketika pergi ke kebun misalnya, ke kebun itu kalau kita biasa kebanyakan masyarakat kalau kita ke kebun kita cari pakaian yang paling jelek ya
Sota robe-robe. taruh di robe, Iya. ya, taruh di robe. Dan Artinya itu tidak layak. ya, itu jangan pakai. Padahal sampai sana risikonya tinggi. Kena panas. Kena panas, baru kita gores dengan Kayu, duri dan ya. sebagainya. Padahal harusnya ke kebun itu karena risikonya tinggi di sana, harusnya pakai tangan panjang, kalau perlu pakai kaos tangan, harusnya pakai celana panjang yang tebal dan sebagainya. Pakai sepatu lagi. Bahkan kalau di kampung saya biasanya itu mereka pergi ke kebun, senangnya dikasih tinggal di jalan, baru kena ke kebun. Padahal risiko kaki itu Ya. tidak bisa dibeli di toko, ya, tidak bisa dibeli di mana-mana kalau tertusuk kaki dan sebagainya. Padahal kalau luka kaki tidak bisa bekerja selama beberapa hari untuk pemulihan dan pengobatan. Ya. Maka hilanglah pekerjaan, hilanglah investasi. Hilanglah semua. Jadi sebenarnya kita harus menyampaikan ini kepada masyarakat luas, bahwa kita bekerja itu kita meminimalisir risiko supaya produktif. Makanya kenapa di perusahaan itu kesehatan keselamatan kerja mereka menjaga betul. Disiplin sekali. Harus disiplin. Karena kenapa? Kalau mereka ada satu karyawan yang ada kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaannya atau kecelakaan akibat kerjanya, itu kan mereka harus membutuhkan biaya, mereka harus kompensasi. Berapa dia? Justru hilang produktivitasnya yang harusnya misalnya produktivitasnya 1 ton. Gara-gara dia kecelakaan atau dia sakit, turun produktivitasnya. Begitulah konsep itu. Justru sakit itu membuat kerugian, ya, kerugian. Memang pada konsepnya para pemirsa, pada konsepnya memang sakit itu bagaimana konsep takdir lagi sebenarnya. Bagaimana kita hidup sakit dan sehat itu, oke lah, banyak orang mengatakan kan kita sudah ditentukan oleh takdir kita bahwa kita mau sakit dan sebagainya. Iya, tetapi di sisi lain Tuhan itu memberikan kebebasan kita untuk berupaya menjadi sehat. Itu konsepnya, bahwa takdir itu sebenarnya adalah bagaimana usaha kita supaya kita kalau kita tidak merubah, jelas tidak akan pernah berubah. Ya. Kalau di konsep awal kan Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau tidak berubah. Tidak berubah. Termasuk konsep kesehatan itu. Kalau kita tidak merubah ini perilaku kita, maka itu Tuhan yang masa memberikan seperti itu. Konsep bagaimana kebebasan kita dalam berkehendak untuk memutuskan bahwa bagaimana kita berperilaku hidup untuk bisa sehat. Sebenarnya saya juga secara pribadi lagi berusaha terus ini, ya, lagi berusaha terus. Makanya misalnya saya kenapa berupaya anak FKM itu diupayakan jangan sampai merokok, ya, apalagi merokok di kampus dan sebagainya. Karena itu konsep-konsep sehat itu murah dan sebagainya yang harus kita bangun dari dalam diri kita sendiri supaya ke depan kita bisa menularkan ini kepada orang lain, ya, konsep-konsep ini kepada orang lain. Oke, mungkin itu yang siapa tahu ada di, saya juga belum lihat di room chat, siapa tahu ada sambil kita diskusi. Ini RIC ada komentar, saya jempol. Kemudian Mang Awan ini juga alumni, sinyal kurang mendukung ini dia bilang. Sinyal kurang mendukung. Kemudian Pak Nong ini pencahayaan mungkin dari betul. Ini pencahayaannya kurang kayaknya juga. Oke, nanti ini jadi masukan ke depan, nanti kita akan terus ini permulaan perdana sebenarnya. Sambil ini sebenarnya konsepnya yang penting, ya. Informasinya ini yang penting, sangat penting. Memang kita akan memperbaiki secara infrastruktur, tapi konsep-konsepnya kita membangun kembali.
Jadi memang sehat itu ketika mulai dari sekarang kita tidak memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa masyarakat akan selalu menganggap bahwa sehat itu mahal karena mereka Iya, melihat dari ini, dari sakitnya ini. sakit. Ya. Betul. Nah, padahal sebenarnya sehat itu ya misalnya kita jogging itu kan salah satu perilaku yang sebenarnya yang Iya. murah, yang tidak membutuhkan biaya. Nah, kecuali ya Mungkin kalau agak bersepeda lah. ya sepeda. Butuhkan biaya Ya. sedikit lah beli sepeda. Artinya istirahat juga, rebahan itu juga istirahat, tapi dia juga beresiko sebenarnya. Ya, Itu. makanya semua itu pada keadaan yang seimbang. Keadaan yang seimbang. Makanan seimbang, istirahat seimbang, ya, bekerja seimbang. Itu semua dalam keseimbangan memang pada intinya. Sebenarnya. Ya, mungkin itu ya Pak Caca, sambil mungkin kita lihat siapa tahu ada apa eh, bertanya ya dalam room dalam chat atau seperti apa Ya. dalam penonton. Jadi nanti kalau ke depan ini ya, Iya. kalau ada yang langsung mungkin ada yang bertanya ya, mungkin bisa langsung chat saja di komentar ya, di supaya komentar ya. ya, nanti akan dibacakan ya. Nanti kita sharing, bukan artinya kita di sini bukan kita yang tahu tentang semua itu, Iya. tetapi kita bagaimana kita berdiskusi, kita sharing tentang kesehatan. Ya, tentang kesehatan masyarakat ya. Mungkin ke depan kita akan memperbaiki kualitas-kualitas yang lain ini ya. Ya, jadi ya kedepannya mungkin ya ini masih awal-awal ya. Jadi, pemirsa ini masih awal-awal. Kedepannya kita akan perbaiki ya, seperti tadi ya, sinyalnya kurang mendukung, Ya, kemudian betul. pencahayaannya. Ya, artinya bagaimana yang penting konsepnya ini ya, kita sudah betul-betul bagaimana membuat suatu konsep itu sudah ya, artinya mendekati benar lah. Siap. Situ. Ya, saya kira itu ya yang paling penting adalah kita menyampaikan kepada masyarakat lain mentransformasi informasi atau menyampaikan ulang kepada masyarakat bahwa paradigma sehat itu ada sehat itu murah. Ya. Kita lagi menganggap sehat itu mahal karena sehat yang kita bandingkan dengan yang mahal ternyata itu sakit. Yang mahal itu sakit. Ya. Ya, sakit untuk menjadi sehat kembali. Ya. Tapi pada saat sehat itu ternyata murah. Ya. Ya. Oke. Baik, itu yang pada sesi ini ya mungkin Pak Caca yang saya sampaikan. Mungkin kita akan berdiskusi lain dengan tema-tema yang lain, tema-tema kesehatan lain di lain kesempatan seperti itu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih narasumber Ramli Abidullah SKMMKes selaku narasumber Dekan FKM Utika Lukbangga yang sudah memberikan kesempatannya ya untuk kita sharing ya, kita diskusi, kita bicara tentang bagaimana itu sehat itu murah. Ya. Artinya apa, kita memberikan informasi ini kita ingin merubah sebenarnya bagaimana cara berpikir atau cara pandang paradigma dari masyarakat, bahwa supaya masyarakat tidak menganggap bahwa masyarakat sehat itu mahal. Sebenarnya yang mahal itu ketika sakitnya. Ya, walaupun dia sakit ditanggulangi misalnya jaminannya, tetapi ya mungkin dari yang lain ya